Salam, selamat hari Minggu. Renungan kita pada kali ini diambil dari Mazmur 69. Mazmur Daud, doa dalam kesesakan. Kita buka firman Tuhan dari Mazmur 69. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji Tuhan, kami boleh berkumpul kembali. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami sebagian daripada firman Tuhan. Pimpin hamba-Mu, pimpin kami semua di rumah kami masing-masing, agar Tuhan yang sendiri yang memberikan pengajaran kepada kami apa yang Tuhan mau perlengkapi kami pada kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membacakan bersama Mazmur 69 ayat 1 sampai dengan 37 secara bergantian. Saya dan saudara-saudara di rumah masing-masing 5 ayat. Doa dalam kesesakan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Selamatkanlah aku, ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Janganlah mendapat malu oleh karena aku. Orang-orang yang menantikan Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, janganlah kena noda oleh karena aku. Orang-orang yang mencari Engkau, ya Allah Israel, sebab oleh karena Engkau lah aku menanggung celah. Noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku, sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku. Aku menjadi sindiran bagi mereka. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang, dengan kecapi peminum-peminum menyanyi tentang aku. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku. Dengan pertolonganmu yang setia, lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku, dan dari air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesak. Segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Engkau mengenal celahku, malu dan nodaku. Semua lawanku ada di hadapan-Mu. Celah itu telah mematahkan hatiku, dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia, menantikan penghibur-penghibur tetapi tidak kudapati. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat, dan selamatan mereka menjadi perangkap. Biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Tumpahkanlah amarah-Mu ke atas mereka, dan biarlah murka-Mu yang menyala-nyala menimpa mereka. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi, dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya. Sebab mereka mengejar orang yang Kau pukul, mereka menambah kesakitan orang yang Kau tikam. Tambahkanlah salah kepada salah mereka, dan janganlah sampai Engkau membenarkan mereka. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang yang benar. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan,
keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orang yang dalam tahanan. Kita bersama-sama, biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya, sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Mazmur ini terdiri dari 3 bagian. Ayat 1 dan sampai 13 menguraikan tentang bagaimana Daud meratapi tekanan dan penindasan karena keyakinannya. Kemudian ayat 14 sampai 30 doa mohon keselamatan, perlindungan, jalan keluar dari masalah, dari kesulitan, permohonan kasih dan keselamatan daripada Allah. Kemudian ayat 31 sampai 37 Daud dengan mengimani memuji-muji Allah dengan nyanyian syukur, memuji kebesaran Allah. Kita mulai dari bagian pertama ayat 1 sampai 13. Bagaimana di sini digambarkan kesulitan, tekanan yang dihadapi Daud, penindasan yang dihadapi Daud, digambarkan seperti air yang telah naik sampai ke leher, sudah hampir tenggelam, menutupi seluruh tubuh daripada Daud. Dikatakan dia terperosok ke dalam air yang dalam. Kemudian dikatakan di sini juga seperti dari tenggelam, hampir tenggelam pada rawa, di mana tubuh seseorang yang masuk ke dalam rawa dikatakan tidak ada tempat bertumpu, sehingga pelan makin kita berontak maka makin tenggelam, dan akhirnya betul-betul seluruh tubuh bisa jatuh. Seperti itulah tekanan dan penindasan yang digambarkan oleh Daud. Dan kemudian dikatakan pada ayat lain kerongkongannya kering, gitu ya. Kalau orang stres menghadapi satu kejutan, biasanya kerongkongannya kering. Digambarkan di sini oleh Daud, dinyatakan bagaimana orang membenci tanpa alasan. Di ayat 4 menggambarkan juga, dikutip di Perjanjian Baru, bagaimana Tuhan Yesus mengalami seperti yang dialami oleh Daud. Saul yang membenci dia, sekitar dia yang menekan dia, bahkan Daud dikejar-kejar. Padahal Daud tidak melakukan hal yang salah, kejahatan, tapi dia dibenci. Selanjutnya dikatakan cinta oleh rumahmu menghanguskan aku. Kata-kata Daud tentang kerinduan ini dikutip juga di dalam penderitaan dalam Yesus di Perjanjian Baru. Bahkan dikatakan di sini berkabung dan berpuasa, malah itu menjadi satu celah, sindiran dan buah bibir. Nah itu, bagaimana Tuhanmu seperti itu? Di mana Tuhanmu seperti itu? Itu yang disampaikan oleh orang-orang di sekitarnya. Itu yang disampaikan oleh orang yang benci kepada Daud. Itu yang disampaikan oleh sekitarnya yang menekan dia. Kemudian di ayat 1 sampai 14, dan di ayat 14 sampai 30 Daud tidak berhenti. Pemazmur tidak hanya berhenti di dalam meratapan. Jadi di sini ketika menghadapi, Daud terbuka kepada Allah, menyampaikan apa yang dia hadapi, apa yang dia rasakan, apa yang dia nggak suka, bahkan situasi dia yang kritis. Ayat 14 sampai 30 tercatat di Pemazmur mengatakan dia mohon keselamatan, perlindungan, agar ada jalan keluar dari masalah, keluar dari kesulitan, permohonan akan kasih Allah, keselamatan dari Allah, melepaskan dari lumpur, ya, nggak mudah. Kalau ada orang jatuh ke lumpur, nggak bisa berenang. Kalau orang bisa berenang, nggak bisa menolong, harus diperlukan kayu, tali dan sebagainya. Melepaskan dari air yang dalam, dia sudah akan tenggelam.
dilepaskan dari orang yang membenci, dibebaskan dari racun. Ayat 21 menggambarkan juga ada anggur asam, itu juga merujuk kepada bagaimana penderitaan Yesus. Dikutip ayat ini di Perjanjian Baru. Mohon penebusan Tuhan, mohon pembebasan dari musuhnya, musuh Daud. Mohon belas kasih Tuhan agar dia diselamatkan keluar dari permasalahan yang ada. Daud memohon, berdoa kepada Tuhan agar dia diselamatkan, dilindungi, diberikan jalan keluar. Nah, di bagian terakhir dari ayat 31 sampai 37, Daud dengan iman tidak hanya dia merata, tidak hanya dia memohon, tapi dia juga mengimani, memuji-muji Allah dengan nyanyian syukur. Ini luar biasa bagian ini ya. Masalah itu walaupun belum selesai, kalau kita tahu satu lagu, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batuku dan keselamatanku, tapi dia tetap mau memuji Tuhan. Di sini digambarkan bagaimana Daud dalam pemazmur menyatakan bahwa dia mengagukan Allah dengan nyanyian syukur. Dikatakan nyanyian syukur lebih baik dari korban bakaran, daripada lembu sapi yang disampaikan, lembu yang baik atau sapi yang baik, domba yang baik, tapi mengagungkan Allah pencipta. Jadi dia melihat di sini bukan hanya dia minta dilepaskan, banyak Daud di sini menekankan bahwa hubungan dengan Allah, dia mengagungkan yang memberi dia kelepasan, yang memberi keselamatan, yang akan menolong dia, yang akan memberikan jalan keluar. Nyanyian syukur, pujian kepada Allah, pengagungan kepada Allah lebih baik dari korban bakaran. Dikatakan di sini sama oleh pemazmur, bersukacitalah orang yang mencari Allah. Sebab apa? Bersukacitalah orang yang mencari Allah, biarlah langit dan bumi memuji Allah. Karena apa? Allah menyelamatkan dan membangun kota-kota. Orang yang diam di sana, kota-kota yang dibangun oleh Allah, orang-orang yang mencintai namanya. Bukan hanya itu, dikatakan di sini anak cucunya, hamba-hambanya, anak cucu dari hamba-hambanya akan mewarisi kota tersebut. Luar biasa ya. Bagaimana Daud di dalam situasi tertekan, tertindas, bahkan merasa dirinya akan tenggelam, dia memuji-muji Allah, memuji penciptanya, memuji penolongnya, memuji orang yang menyelamatkan dia, membangun relasi dengan penciptanya, penolongnya yang memberi dia belas kasihan. Luar biasa ya. Kalau kita lihat bagaimana pelajaran yang kita bisa tarik dengan situasi kondisi saat ini ya. Kita tahu sudah sebulan lebih beberapa orang, hampir semua orang bekerja dari rumah, sekolah, kuliah juga dari rumah. Bahkan telepon saya mulai berdering-dering, ada yang hampir di PHK, ada yang sudah di PHK. Karena situasi sekarang, kita nggak tahu sampai kapan. Kalau kita lihat situasi seminggu yang lalu, di seluruh dunia 200.000 korban. Tapi di John Piper, dalam papernya yang dirilis dan dia tulis di akhir Maret 2020, bahwa peristiwa seperti COVID-19 ini sudah pernah terjadi, pandemi global tahun 1918, bertepatan dengan berakhirnya Perang Dunia Pertama. Korbannya besar sekali, 50 juta tewas di seluruh dunia. Bandingkan dengan korban perang selama sekitar 4 tahun Perang Dunia Pertama, yaitu total tewas 10 juta. Waktu pandemi global flu pada 1918, yang tewas itu 50 juta. Bahkan beberapa pendeta bilang pada waktu itu ini sudah saatnya kiamat. Bahkan militer, orang harus pakai masker. Jadi bukan sekarang saja, dulu pada itu harus pakai masker. Ada yang nggak pakai masker sama tentara ditembak langsung, tembak tewas, eksekusi di tempat. Jadi luar biasa pada saat itu ya.
Nah, itulah situasi yang terjadi. Nah, ini sebenarnya jumlah sekarang ini masih kecil, jadi ini belum tentu berakhir. Kita belum tahu, kita berdoa supaya ini segera berakhir. Tapi bisa saja ini bagian ini masih sangat sedikit dibandingkan apa yang terjadi tahun 1918. Bedanya adalah pada kondisi saat ini komunikasi, media sosial, internet luar biasa, sehingga apa yang terjadi real time, apa yang terjadi di ujung dunia sana bisa diketahui detik berikutnya di Indonesia dan sebaliknya. Jadi bisa saja terjadi ini 200.000 ini belum lagi berhenti. Kita nggak tahu kapan. Kita nggak tahu kondisi pekerjaan kita, apakah kita masih bisa bekerja. Kita tidak tahu. Sehingga apa? Kita butuh fondasi iman, batu karang, seperti membangun rumah di atas batu karang yang kokoh. Bagaimana kita menghadapinya? Dari Daud kita belajar agar kita mencari Tuhan, curhat kepada Tuhan, memperbarui hubungan dengan Tuhan. Itu bisa kita lakukan, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Cara kita bisa bahas dan diskusikan kemudian, tapi terutama kita harus link, membuka relasi kita kepada pencipta kita, kepada penolong kita, ke orang yang punya kuasa, yang satu pun yang terjadi di dunia tidak akan terjadi kalau dia tidak mengizinkan. Penolong yang luar biasa, yang maha kuasa. Kita perlu membangun fondasi iman, sehingga seperti rumah di atas batu karang, ketika badai ini pun belum berhenti, kita bisa bersukacita, kita bisa memuji Tuhan dan tahu Tuhan akan menolong. Angka konkret yang bisa kita lakukan, mari bagaimana caranya? Kita membangun saat teduh bersama keluarga. Nggak usah terlalu jelimet. Kita baca firman Tuhan, ada di renungan harian, ada santapan harian, cari di googling. Kita bisa baca firman Tuhan bersama-sama. Kami juga diingatkan kembali untuk lebih tekun tiap hari untuk melakukan saat teduh bersama keluarga. Kita memuji 1-2 lagu atau 1 lagu, membaca dan merenungkan, terus kita gumulkan penerapan praktis dari pelajaran firman Tuhan yang kita dapatkan pada hari itu. Simple. Bagi yang ingin mendalami lebih lanjut, kita bisa membaca buku rohani. Saya menganjurkan, karena Pak John Piper ini memang menggumulkan tentang virus corona, apa yang Tuhan mau bicara kepada kita sebagai orang Kristen. Ini bagus banget. Setelah ini saya akan kirim lewat push. Kita bisa baca, download yang bahasa Indonesia ya, ada yang bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia bagus banget, menggambarkan bagaimana kita bisa tetap punya sukacita, damai sejahtera, bagaimana kita bisa melewati ini dengan berhasil sebagai anak Tuhan, bagaimana kita bisa menang, bagaimana kita bisa justru pada saat kesempatan ini kita bisa jadi berkat bagi orang lain, bagaimana kita bisa juga tidak khawatir, punya damai sejahtera, tapi bukan hanya itu, kita bisa juga menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita bangun situasi altakol atau situasi dalam keluarga. Saya tahu bahwa bagi keluarga-keluarga kita yang mungkin tidak cukup solid satu sama lain, tidak ada masalah, makin solid. Tapi ada masalah bagi yang hubungannya kurang baik. Kesempatan kita boleh membangun, memperbaiki hubungan. Kalau perlu kita boleh berbagi atau minta pertolongan. Kalau ternyata keberadaan kita bersama-sama setiap hari, kalau dulu pulang kantor di malam apa sebuah sibuk dan kemudian istirahat tidur, tidak banyak komunikasi. Sekarang kalau yang nyebelinnya makin sebel karena ketemu terus gitu ya. Nah, kita berdoa, kita minta tolong, call friend atau kita minta tolong bantuan. Di dalam rumah tangga kita bisa saling berbagi dan berdoa bersama, tidak harus semua harus terlalu formal ya. Kesempatan, pengalaman kami juga, anak-anak bisa lebih terbuka apa yang dia gumulkan, bahkan kita bisa saling mendoakan. Membangun relasi dengan anggota keluarga itu menguatkan ketahanan mental, membuat kita hidup lebih sehat, lebih kuat. Itu satu penelitian. Nah, itu yang pertama. Jadi ada 3 hal tadi, apa yang kita bisa tarik dalam kondisi ini. Pertama,
bangunlah fondasi iman dengan membuka relasi, memperbaharui atau meningkatkan relasi hubungan dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Lewat apa? Lewat persekutuan yang paling kecil, yaitu di dalam keluarga kita. Kalau kita sendiri, kita mungkin bisa secara pribadi, atau kita dengan teman kelompok atau teman-teman KTP, kita bisa Zoom, diskusi, berdoa, membaca firman Tuhan, saling berbagi. Nah, yang kedua, Alkitab juga mengingatkan kita untuk mematuhi aturan pemerintah. Kita perlu mematuhi aturan pemerintah tentang COVID-19. Nah, ini Pekanbaru, ya kalau dibandingkan Jakarta ya cukup cukup masalah ya, kurang taat kepada aturan pemerintah. Kalau kita baca beberapa waktu yang lalu, sudah ada yang disidang di pengadilan, dipenjara 2 bulan dan 1 bulan karena mengadakan acara selamat ulang tahun, acara ulang tahunan, dan yang mengajak kena penjara 2 bulan, yang ikut serta 1 bulan dan denda. Nah, kita perlu dapatkan informasi terpercaya tentang COVID. Ada banyak kadang-kadang informasi yang kita perlu klarifikasi. Nanti katanya minum jahe merah, terus minum jahe merah banyak-banyak, ini malah bahaya untuk tubuh kita, itu contoh. Kemudian ada lagi teori konspirasi tentang COVID, ada banyak. Kalau saya secara anjurkan, karena kami hampir selama 3 minggu di rumah sakit, cuma kotak 4x5 di rumah sakit, waktu saya dirawat di rumah sakit di Jakarta, rasanya yang agak tenang, menenangkan, dan informasinya dipercaya TVRI gitu ya. Kadang-kadang, ya saya nggak sebutlah TV yang mana, TV swasta ya, mengarahkan kepada ya konflik ya istilahnya ada yang bilang bad news is good news, mirip seperti itu, sehingga kadang-kadang yang bad news itu disorot, dibahas, didiskusikan, sehingga membuat kita makin khawatir gitu ya, bukannya kita malah semangat. Nah ini dapatkan informasi terpercaya ya. Jadi kita perhatikan PPSB yang ada di Pekanbaru dan kemungkinan akan diperpanjang lagi, panduan, SOP dan sebagainya ya. Dan tetap kita terus, mungkin kita sudah mulai bosan, tapi tetap lakukan, patuhi, jaga jarak, khususnya kalau kita belanja di pasar atau di tempat-tempat umum yang memang kita harusnya nggak usah ke sana kecuali penting untuk belanja atau kita hal-hal yang perlu kita beli yang tidak ada di dekat kita. Nah, pulang dari bepergian seperti itu atau kita dari rumah sakit, segera cuci tangan, ganti baju, mandi. Kemudian kita perlu menjaga kebugaran fisik, ya, makan sehat, olahraga. Kami sekarang berusaha, saya dengan Bu Esther, Kak Esther, hampir setiap hari pagi-pagi berolahraga, jalan kaki muter-muter di dekat rumah 45 menit sampai 1 jam. Makanan sehat, ya, kita susah beli makan di luar sekarang ya, jadi kesempatan kita makan sehat. Nah, berikutnya jadikan rumah tempat yang nyaman untuk semua anggota keluarga. Kita bisa nobar, nonton bareng, nyabar, nyanyi bareng, mabar, makan bareng boleh, main bareng boleh, kan seperti itu. Ya, kita buat situasi di rumah nyaman untuk semua anggota keluarga. Ya, ini memang pergumulan sekarang ini dengan HP ya. Nah, kita perlu HP pun akan membosankan kalau HP terus di kamar terus atau mojok terus gitu. Nah, ini kita bisa lama-lama bosan juga gitu ya. Kita perlu tadi itu nobar, nyabar, mabar, nonton bareng, nyanyi bareng, main bareng gitu ya. Atau kita belajar musik atau main musik kalau yang punya alat musik dan bisa musik sambil nyanyi, atau menggambar atau prakarya, atau sekedar bercerita satu sama lain. Nah, kesempatan juga kita bisa mengisi kegiatan dengan bersih-bersih rumah yang lama, yang belum diatur-atur. Mungkin ada beberapa barang-barang harus dibuang atau dirapikan atau disumbangkan. Nah, ini mungkin kita bisa ngumpulin pakaian layak pakai, dikasih plastik, kemudian didusin, kita siapkan kirim kemana yang diperlukan. Kita bisa juga coba cara yang lain, resep masakan, ya, coba-coba resep masakan. Ini kami lakukan di sini di rumah kami, atau kita buat misalnya
jajanan yang kita buat sendiri atau minuman yang sekarang lagi tren, itu ada minuman kopi susu. Namanya sih kopi susu, tapi di apa namanya, diolah dengan cara tertentu, namanya diganti jadi keren gitu. Atau kita berkebun, yang punya tanah, yang nggak punya tanah juga bisa melakukan kebun sayur dengan cara hidroponik. Ya, kita bisa belajar di internet banyak, di YouTube banyak. Nah, yang ketiga, bagian ketiga, kondisi ini saat ini Tuhan, saya meyakini bahwa ini bisa Tuhan pakai untuk kesempatan kita melayani atau melakukan pekabaran Injil. Kita perlu terbuka orang-orang yang bisa kita layani. Banyak orang-orang stres karena situasi sekarang. Kita bisa mendoakan, kita bisa menanyakan apa yang perlu didoakan. Kalau kita peka, kalau kita hanya say hello, bisa jadi beberapa orang stres dan menelpon kita atau menanyakan, bisa nggak diskusi dengan kita. Seperti itu ya, kita kesempatan kita mendoakan orang-orang yang terdekat kita, teman-teman kita gereja, teman-teman KTB, atau teman kita tempat bekerja, atau teman-teman kita kuliah, atau teman-teman kita di sekolah, atau di sekitar kita, siapapun. Coba kita perhatikan, Tuhan mau melalui kondisi yang Tuhan izinkan ini, orang-orang berbalik kepada Tuhan, mencari Tuhan dan menemukan Tuhan lewat anak-anaknya, lewat kita yang telah mengalami kasih Tuhan. Yang ini kesempatan. Orang biasanya lebih terbuka ketika sedang mengalami penderitaan. Nah, kita juga bisa berbagi dengan mereka, saudara-saudara kita yang membutuhkan dukungan moral, nasihat, atau sekedar dorongan dengan kata-kata yang membangun, atau mungkin Tuhan ingin kita berbagi materi apa yang kita punya kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang lain di sekitar kita. Kita bisa mendoakan secara khusus untuk orang-orang yang sudah terbuka. Kapan kita dapat berbagi Injil dengan situasi ini? Kita bisa dapat membangun hubungan yang lebih dalam, agar kita bisa mencari kesempatan, kita mohon Tuhan kesempatan untuk berbagi tentang kasih Kristus dalam situasi seperti ini. Saya menyarankan nanti tidak terlalu sulit, tidak terlalu banyak, tapi kita baca buku yang dikarang oleh John Piper tentang virus corona dan Kristus. Setiap kita tidak tahu apakah ketika terjadi situasi seperti ini, apakah Indonesia, apakah dunia, apakah kita sadar bahwa Tuhan sedang mengingatkan kita untuk kembali kepada Tuhan, untuk dunia mencari Tuhan. Ada banyak peristiwa besar di dunia terjadi. Saya percaya bahwa itu tidak jadi kebenaran. Itulah suatu tanda-tanda Tuhan akan datang. Kita tidak tahu kapan waktunya. Kalau pada waktu Perang Dunia Pertama 10 juta tewas, dan kemudian kena pandemi global 50 juta tewas, pada waktu Perang Dunia Kedua berakhirnya tahun 1945 pada saat Indonesia merdeka, 63 juta tewas di seluruh dunia. Corona 200.000. Mungkin akan ada situasi yang lebih besar yang akan terjadi. Pada waktu Perang Dunia selesai, orang tidak mencari Tuhan. Orang merasa bahwa penyelesaian daripada permasalahan di dunia ini adalah dengan teknologi, dengan bom atom, dengan pemikiran. Makanya timbullah generasi baby boomer yang bebas, berkarya, berpikir, bertindak, bersikap. Free sex muncul setelah itu. Nah, sekarang Tuhan izinkan virus corona. Ini kita kesempatan untuk kita melayani Tuhan, untuk kesempatan kita kembali kepada Tuhan seperti Mazmur, meratap kepada Tuhan, melihat situasi sekitar, berdoa memohon pertolongan Tuhan.
bersyukur kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan, karena hubungan kita dipulihkan kepada Allah. Kita menjadi alat-alat untuk merasakan kasih setia Allah, dan Tuhan pakai untuk menjangkau lebih banyak orang di sekitar kita. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami diingatkan melalui pemazmur agar hidup kami diarahkan kepada Allah. Ketika Tuhan izinkan penderitaan terjadi atas diri kami, bukan hanya diri kami, tetapi atas gereja kami, atas kota kami, atas negara kami, dan bahkan dunia saat ini. Kami diingatkan kembali untuk kami datang kepada Engkau, Tuhan, meratap, membawa keluhan kami kepada Engkau, Tuhan. Bukan hanya itu, untuk kami itu memohon kepada Engkau, karena Engkau lah yang maha kuasa, yang berkuasa juga termasuk atas teknologi dan kedokteran atau hikmat manusia. Mungkin sebagian orang-orang mengandalkan teknologi, berperang dengan ilmu kedokteran untuk mengatasi COVID sebenarnya, tapi kami diingatkan untuk kami memohon kepada Allah, bahkan untuk kami memulihkan hubungan dengan Allah, punya relasi yang dipulihkan dengan Allah, dengan Engkau pencipta kami. Bahkan Tuhan mengingatkan kami juga untuk memulihkan, membangun relasi kami dengan komunitas terdekat, saudara-saudara kami, keluarga kecil kami, anak, orang tua, pasangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa supaya hamba selesai berbicara, tapi biarlah firman Tuhan ini boleh Roh Kudus pakai untuk kami masing-masing mendapatkan pengertian dan juga diperlengkapi, bahkan bertindak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus dalam hati kami pribadi dan pribadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.